Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Dewi. Selamat pagi, Pagi. teman-teman. Semoga tetap semangat dalam keadaan sehat selalu. Hari Senin ya, Senin pagi. Baik, Bu. Seperti obrolan kita ketika waktu aja sih. Sebenarnya kan kami sudah memulai perkuliahan ini Etnografi Indonesia. Itu kita mengajak kolaborasi berbagai kampus untuk mengisi materi pada perkuliahan kami gitu, Bu. Sebelumnya kita sudah melaksanakan beberapa materi perkuliahan itu dari Aceh, Batak, etnografi Aceh, etnografi Batak, Minangkabau, Sunda, Jawa, terus Bugis, Toraja, terakhir kemarin Minahasa dari teman-teman antropologi Unsrat dari Pak Nasrun. Nah, pada minggu ini kita akan masuk ke etnografi Maluku Utara, khususnya nanti pembahasan terkait dengan Ternate ya, Bu ya. Sebenarnya kalau di Maluku Utara banyak etnis ya, Bu ya. Di Banyak, Halmahera sangat banyak. juga sangat banyak. Nanti mungkin akan terfokus di wilayah Ternate. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Dewi yang sudah bersedia mengisi materi pada pagi hari ini. Mungkin tidak memperlama lagi untuk memulai perkuliahan, saya serahkan kepada Bu Dewi, kepada Ibu, saya persilakan. Ya. Ya, terima kasih. Mas, nanti bisa minta tolong yang share materinya boleh? Ya Bu, nanti saya share. Ya, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. bagaimana? Sehat-sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Ibu. Hmm, kameranya boleh di-on kan ya, supaya Ibu lihat juga. Oke, yang lain kameranya Bu boleh ya, minta di-on kan semua. Oke. Em, Sebelumnya terima kasih kepada Mas Ferdi ya yang sudah mengundang saya untuk menjadi salah satu narasumber dalam etnografi mata kuliah etnografi Indonesia ya. Ah, nah, em, sebenarnya kalau pengalaman saya sih ngajar etnografi kemarin-kemarin di sini di Unhair itu yang ada itu etnografi atau kebudayaan Maluku ya, Ambon, lebih ke Ambon. Nah, makanya kemarin saya agak gimana ya, karena ini baru baru bagi bagi saya gitu ngajar etnografi khususnya yang membahas tentang Maluku Utara. Nah, di kami di Unhair sini di antropologi Unhair ada mata kuliah etnografi Maluku Utara. Saya sudah mencoba untuk menghubungi dosen yang bersangkutan, tetapi beliau hari ini ada kegiatan, ada jam mengajar di seharian di kampus di kampus lain gitu. So tidak bisa diganti jamnya, waktunya. Nah, saya minta beliau untuk cari waktu lain, tapi beliau bilang itu bisanya tanggal 20-an ke atas karena mereka mau keluar daerah setelah hari ini. Jadi oke, kalau gitu saya ambil alih sudah ya. Eh, nah, untuk pembahasan tentang etnografi eh, Maluku sebenarnya ya. Sebenarnya Maluku Utara ini dulu awalnya kan dia bagian dari Provinsi Maluku. Nah, makanya banyak eh, ada beberapa kebudayaannya, kebiasaan masyarakat di sini tuh di Ternate yang hampir sama dengan orang-orang di Ambon, tapi banyak juga perbedaannya. Nah, untuk mata kuliah etnografi Indonesia ini saya diminta untuk membawakan tentang Maluku Utara. Nah, karena di Maluku Utara ini banyak sekali suku bangsa,
Dan kalau dibahas juga semua itu tidak cukup waktunya. Jadi karena ada beberapa suku-suku besar ya, suku bangsa besar di sini yang apa namanya yang bisa dibahas, tapi saya bilang ke Pak Ferdi saya ambil Ternate saja sekedar untuk mengenalkan bagaimana sih budaya orang Ternate, apa-apa saja sih yang ada di sini. Sudah ada yang pernah ke Ternate sebelumnya? Belum. Oh, Belum. berarti wajib coba nih ke Ternate. Ya, ditunggu data kedatangannya di Ternate. Oke, next Mas. Nah, secara umum ya, Maluku Utara itu terletak di bagian timur Indonesia ya. Dia terdiri dari beberapa pulau besar. Mungkin sudah pernah dengar ada Ternate, Tidore ya. Sudah pernah dengar mungkin itu ya, Halmahera yang kalau di peta itu huruf K kecil di atas di dekat Pulau Sulawesi. Nah, itu namanya Pulau Halmahera. Kemudian ada Pulau Morotai yang paling ujung, pulau paling ujung di Maluku Utara. Ada juga Pulau Bacan, Pulau Obi. Mungkin kalau beberapa tahun belakangan adik-adik pernah mendengar ada apa itu yang lagi viral, Batu Bacan, Batu Obi ya. Pernah mungkin beberapa tahun belakangan itu pernah viral yang warna hijau-hijau. Itu dari situ, dari sini, dari Maluku Utara. Ya. Nah, provinsi ini karena terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil, banyak sekali pulau kecil, jadi dikenal sebagai wilayah kepulauan dengan kekayaan alam laut dan rempah-rempah yang sangat melimpah, khususnya pala dan cengkeh. Ya, pala dan cengkeh itu di Maluku Utara banyak sekali. Rata-rata apa petani di sini tuh bertanam itu pala dan cengkeh. Dan itu yang menjadi salah satu apa ya hal yang menarik bangsa-bangsa Portugis, bangsa-bangsa Arab, bangsa-bangsa Belanda untuk datang ke sini tuh karena rempah-rempahnya, karena pala dan cengkehnya. Dan itu hanya bisa tumbuh kayaknya di daerah Maluku saja. Setahu saya seperti itu. Oke, next Mas. Nah, ini kita lihat. Ini apa? Ini yang disebut dengan ini semua masuk dalam wilayah Maluku Utara. Ini saya bilang tadi ya, yang K ini K kecil kalau di peta itu ada K kecil. Nah, ini Pulau Halmahera. Ini yang Pulau Halmahera terdiri dari beberapa eh, kabupaten, ya ada Kabupaten Utara, Halmahera Utara, Barat, Selatan, ya, Tengah. Ini yang saya sebut bilang tadi ke pulau apa namanya? Pulau apa? Morotai. Ini. Dia Pulau Morotai ini dia berbatasan dengan Filipina. Jadi di atasnya ini itu Filipina. Jadi kalau kalau katanya orang-orang, saya sih belum pernah sampai ke sini. Katanya orang-orang kalau malam ini dari Morotai ya, ada yang paling ujungnya ini bisa melihat lampu-lampu yang ada di Filipina. Ya, tidak terlalu jauh apa kelihatan ya. Kemudian ini semua ini yang di bawah ini yang pink itu Kepulauan Sula. Dia berbatasan dengan Ambon ya dengan Maluku. Nah, ada pulau kecil ini, Pulau GB, dia berbatasan ini dengan Raja Ampat. Dia lebih dekat ke Raja Ampat. Ini pulau terjauh. Jadi secara umum Maluku Utara itu dia terdiri dari 9 kabupaten kota ya. Next Mas. Nah, ini kita bahas dulu Maluku Utara secara umum ya tadi. Kemudian ini ada suku dan kelompok etnik. Jadi Maluku Utara itu memiliki keragaman etnik yang tinggi. Jadi ada beberapa suku utama yang ada di sini, yang ada di Maluku Utara itu ada suku Ternate. Suku Ternate itu mendiami Pulau Ternate dengan tradisi kerajaan Islam yang kuat. Jadi di sini di Ternate itu ada Kesultanan Ternate. Dia masih berada dalam wilayah kesultanan. Kemudian Tidore, suku Tidore, sama. Ini juga dia merupakan daerah kesultanan. Jadi di situ ada sultannya, Tidore. Kemudian ada suku Tobelo yang mendiami bagian utara Pulau Halmahera. Di Tobelo ini, di sini mayoritas apa?
bukan sih mayoritas, tapi kebanyakan penduduknya itu non-Muslim. Kalau yang lain tuh kebanyakan Muslim, ya. Tapi kalau di sini di Tobelo itu kebanyakan hampir mayoritas dia non-Muslim. Kemudian ada suku Galela. Ini Galela dan Tobelo ini sebenarnya berdekatan. Satu. Jadi orang bilang di sini orang bilang Galela berarti itu Galela biasa bilang apa Galela Tobelo, Tobelo atau Tobelo Galela. Nah, ini dia sama-sama di bagian utara Halmahera. Ada suku Makiang ini merupakan salah satu apa etnis terbesar juga yang ada di Maluku Utara dan kebanyakan rata-rata pemimpin-pemimpin pejabat-pejabat di sini yang kemarin yang mantan gubernurnya itu di sini yang eh, Haji siapa ya yang sebelum Ibu Serli ini itu orang Makiang. Jadi ini salah satu suku terbesar juga yang ada di Maluku Utara. Dia menempati Pulau Makiang. Kemudian ada suku Pagu, Modole, dan Kao, ya, yang ada di pedalaman dengan adat yang masih sangat tradisional. Nah, ada lagi satu suku saya lupa kasih masuk. Ini namanya suku Togutil. Nah, suku Togutil ini merupakan salah satu suku yang ada di Maluku Utara yang masih primitif. Mereka tinggal di hutan. Mereka belum mengenal teknologi. Yaitu suku Togutil. Eh, Mereka masih barbar lah istilahnya. Tapi sudah ada beberapa juga yang apa di apa namanya orang-orang sini sudah bawa ke kota gitu ya. Yang tapi kalau yang kayak masih kepala-kepala suku itu masih bergelut, masih tinggal di hutan gitu. Oke, next Mas. Nah, itu tadi gambaran secara umum yang suku-suku bangsa yang ada di Maluku Utara. Nah, sekarang kita masuk ke Ternate yang menjadi fokus dari kajian kita hari ini, yaitu etnografi Ternate. Ternate ini tinggal itu apa ya? Berada di sebuah pulau. Kalau kalian pernah mendengar Gunung Gamalama, tahu? Ada yang tahu Gunung Gamalama? Pernah dengar? Itu Ternate. Jadi gunung, jadi Ternate ini sebuah apa pulau vulkanik kecil di bagian laut tebar laut Pulau Halmahera. Jadi dia kecil. Ternate itu kecil. Kalau kita apa deh mau mengelilingi Pulau Ternate itu atau Gunung Gamalama itu, kalau dengan naik motor 1 jam itu sudah bisa atau 1,5 jam itu sudah kembali ke titik awal karena dia kecil. Tapi meskipun kecil, tapi Ternate ini merupakan pusat sejarah, pusat ekonomi, pusat budaya, pusat politik di Maluku Utara. Dia kecil tetapi semua pusat apa namanya? Pusat kehidupan itu kebanyakan di situ. Bandara, bandara yang apa namanya? Sultan Babula itu adanya di Ternate. Tapi Ternate bukan ibu kota provinsi. Dulu waktu awal pembentukan apa? Provinsi Maluku Utara waktu pertama kali pisah dari apa namanya Provinsi Maluku kan dulu kan waktu masih gabung dengan Maluku ini Ternate ini dia kabupaten. Jadi setelah pemekaran berdiri berdiri sendiri menjadi Provinsi Maluku Utara, itu ibu kotanya masih di kota Ternate. Nah, tahun berapa ya? Pokoknya akhir-akhir tahun eh, 2000-an itu pindah ke Sofifi. Jadi Sofifi itu berada di Pulau Halmahera yang kata tadi itu kan, itu berada di situ. Jadi ibu kota provinsinya itu berada di Pulau Halmahera, namanya Sofifi. Nah, Ternate itu menjadi kota, kota Ternate di bawah pemerintahan apa wali kota ya, dia kecil. Tapi sisa-sisa bangunan kayak apa kantor gubernurnya, perumahannya, perumahan gubernur, poldanya itu masih ada di sini. Mas, jadi masih ada beberapa apa namanya? Beberapa instansi yang masih stay di Ternate, termasuk kayak rumah sakit umumnya. Masih yang terbesar itu masih ada di Ternate. Nah, itu. Jadi pulau ini, Pulau Ternate dikelilingi laut ya, yang kaya ikan dan memiliki tanah yang subur untuk pertanian. Nah, ini yang saya bilang. Ini Pulau Ternate di bawah kaki Gunung Gamalama. Jadi kami tinggal di sini.
tapi ini yang bagian padat-padat ya, tapi di belakang gunung ini ada kehidupan banyak juga, tapi tidak sepadat. Cuman ini yang kota, ini yang istilahnya apa ya, yang bagian yang pusat kotanya lah di sini. Jadi termasuk saya ini tinggal di lereng gunung. Yang jadi kalau kalau kayak erupsi, gunung ini erupsi, itu masyarakat yang berada di jalur-jalur apa tuh lahar dingin itu akan apa disuruh mengungsi. Jadi saya ini selama tinggal di Ternate sudah 15 tahun, sudah beberapa kali mengalami gunung itu erupsi, tapi bukan yang sampai bagaimana ya, hanya sekedar kayak mengeluarkan asap begitu. Lumayan lah berdebu. Nah, seperti itu. Jadi ini kota Ternate ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti teman-teman yang ada di ULM bisa berkunjung ke Ternate, menikmati keindahan alam yang ada di sini ya. Oke, next Mas. Nah, asal-usul dan sejarah sosial. Jadi suku Ternate itu merupakan penduduk asli Pulau Ternate. Jadi seperti yang saya sudah bilang tadi, di Ternate ini ada Kesultanan Ternate, merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara ya. Dia berdiri sekitar abad ke-13. Nah, Kesultanan Ternate pernah menjadi kekuatan politik besar di kawasan Maluku, menguasai jalur perdagangan rempah dan menjalin hubungan dengan Portugis, Spanyol, dan Belanda. Nah, bahkan ada eh, ada satu lokasi di sini, namanya Castella ya. Di situ di benteng Castella, di situ ada salah satu Sultan Ternate yang terbunuh oleh penjajah, dibunuh di situ, Sultan Hairun. Nah, Sultan Hairun itu dibunuh di benteng Castella di situ. Jadi karena apa namanya laut ya, di situ orang masuk lewat situ salah satunya. Jadi Sultan Hairun itu dicurangi dan dibunuh di apa di benteng Castella. Makanya ada di situ ada monumennya di Castella itu. Oke, next Mas. Nah, ini gambar kedaton ya, gambar kedaton di Ternate. Jadi kalau ini ada 3 tiang bendera tadi, itu yang menandakan kalau ada bendera hitam di sini yang berkibar, berarti itu Sultan ada. Kalau tidak ada bendera hitam, berarti Sultan tidak ada. Itu tandanya orang bisa membaca itu. Kalau mau tahu bilang Sultan ada di Ternate, berarti lihat benderanya. Kalau Sultan ada, berarti akan berkibar bendera hitam. Oke, oke Mas. Nah, sekarang bahasa dan komunikasi. Jadi, bahasa asli masyarakat Ternate itu adalah bahasa Ternate yang termasuk dalam rumpun bahasa non-Austronesia atau Papuan Family. Meskipun kini banyak dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Namun dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Ternate lebih sering menggunakan bahasa Melayu Ternate, yaitu bentuk Melayu lokal yang khas dengan kosakata dan logat unik. Nah, ini ada contoh. Sama ini kalau ngana kamu mungkin sama Manado ya. Manado kalau bilang kamu itu ngana. Palu juga bilang kamu itu ngana. Sama. Torang kita secara kamu dan saya banyak ya torang itu kita. Nah, kita kita sendiri itu artinya saya. Jadi kalau orang Ternate ini bilang kita mau pergi ke pasar, bukan artian secara umum kita semua, tetapi saya mau pergi ke pasar. Akan bilang kita mau pergi ke pasar, kita mau pergi ke kampus. Itu kita, saya. Nah, saya sendiri di sini kalau mendengar kata saya, itu bukan saya pribadi, tetapi saya itu iya. Orang Ternate kalau bilang saya, iya, artinya iya. Kalau misal ditanya, bilang, kamu sudah makan? Dia akan bilang, saya. Jadi bukan bilang, iya. Nah, jadi saya itu kayak apa ya, bahasa halusnya di sini untuk menjawab. Iya. Jadi akan kelihatan kalau orang pendatang, misalnya gitu ya, orang-orang pendatang pasti jawab, iya. Tapi kalau orang sini, sudah lama di sini, kalau menjawab pertanyaan, menjawab panggilan, pasti saya. Jadi kalau panggil Dewi, saya tidak akan bilang iya.
Kalau orang Bugis kan iya, ya kan? Iya. Nah, tapi dia bilang saya gitu. Jadi awalnya waktu saya baru apa namanya? Ibu baru datang ke sini tuh mendengar kata itu saya dengar orang dipanggil menjawab saya yang ada di pikiran saya. Loh, kok dia tanya? Saya kayak dipanggil. Yang ada di pikirannya seperti itu. Masa dia sudah dipanggil namanya tapi maksudnya dia bertanya, "Saya? Saya maksudnya saya padahal jawabnya iya." Ya, seperti itu. Ya, itu apa namanya? Bahasa cara orang berkomunikasi di sini. Kemudian kalau di sini tidak ada apa namanya balik apa namanya kanan kiri yang ada di sini kadara kalau gitu. Jadi jadi patokannya kalau mau belok itu patokannya cuma ada kadara kalau. Jadi kalau bilang kiri itu kayaknya ojek gitu ya, akan bingung. Nah kiri jadi kalau arah ke laut berarti bilang ke laut. Kalau arah ke darat misalnya arah ke gunung berarti ke darat. Jadi hanya ada ke darat ke laut, bukan kiri dan kanan. Nah, jadi kalau datang ke sini tuh hati-hati. Nanti tukang ojeknya bingung. Kemana? Kiri kah? Kanan kah? Seperti itu. Ya. Oke, next Mas. Nah, sistem sosial dan kekerabatan. Ya, masyarakat Ternate memiliki sistem sosial yang teratur, yang diatur oleh adat kesultanan dengan struktur pemerintahan tradisional. Itu ada sultan, ada dewan adat ya, atau bebatu, dan ada jogugu atau perdana menteri adat. Kemudian sistem kekerabatannya masih bersifat patrilineal, hampir sama ya dengan kebanyakan suku bangsa yang ada di Indonesia kecuali Minangkabau ya yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Kalau di sini masih berdasarkan garis keturunan ayah. Kemudian kelompok sosial yang ada di Ternate itu disebut SOA. SOA itu kumpulan keluarga besar yang memiliki leluhur dan tadah adat bersama. Jadi di sini banyak kelompok-kelompok SOA. Ya, jadi mereka punya masing-masing punya tanah adat yang apa yang diklaim milik keluarga mereka. Jadi tapi itu besar dalam jumlah anggotanya itu besar banyak. Oke. Ya, nah, sistem mata pencarian hidup. Ya, mata pencarian utama masyarakat Ternate itu ada perdagangan, ya, perdagangan. Di sini Ternate itu terkenal sebagai pusat jual beli rempah-rempah, khususnya cengkeh dan pala. Jadi, kalau musim pala, musim cengkeh, aromanya tuh masuk ke kota Ternate itu sangat berbau rempah, ya. Jadi banyak pengumpul-pengumpul di sini yang apa yang kayak menerima eh, atau iya membeli membeli cengkeh dan pala itu dari petani-petani. Jadi mereka mengumpulkan di ada yang punya gudang gitu kan, karena memang banyak. Nah, karena pertanian di sini kan daerah gunung, nggak bisa sawah otomatis. Kemudian lahannya juga nggak banyak kan, karena apa kota kecil ya, pulau kecil. Jadi kebanyakan mm, petani itu masyarakat Ternate menanam cengkeh, pala, kelapa. Ada juga sih durian. Kalau musim durian lumayan banyak di sini berhamburan di pinggir jalan. Tapi yang merupakan pertanian utamanya itu cengkeh dan pala. Jadi mereka menanam cengkeh itu di eh, apa ya? Di masih kan di sini masih banyak tanah kosong, masih banyak yang hutan-hutan gitu. Hutan tapi hutan cengkeh dan pala. Apalagi yang daerah belakang gunung. Itu cengkeh dan pala banyak sekali. Di sepanjang kalau musim itu hampir semua tempat kecuali bagian tengah kota ya. Kalau di bagian-bagian perkampungan itu di pinggir jalan itu penuh dengan jemuran cengkeh dan pala. Kita akan melihat pemandangan itu sepanjang jalan. Tapi kalau sudah sampai maksudnya di tengah kota nggak boleh kan. Tapi kalau yang mulai masuk di kecamatan-kecamatan gitu, itu banyak sekali. Kita akan melihat pemandangan seperti itu setiap hari. Orang masyarakat menjemur cengkeh dan pala. Kemudian ada yang apa yang mahal sekali dari cengkeh itu, yang bagian merahnya kalau dibuka ada merah itu yang apa? Fuli kalau tidak salah. Itu mahal. Tapi dia halus sekali itu bumbu masakan yang paling mahal juga salah satunya. Nah, kemudian selain perdagangan dan pertanian ada perikanan dan pelayaran. Nah, karena
daerah apa kota Ternate ini merupakan daerah kepulauan, ya, jadi otomatis penduduknya itu banyak menjadi nelayan, banyak menjadi pelaut. Nah, em, ikan di sini ya lumayan murah kalau cuaca bagus. Kalau bulan gelap ya. Tapi kalau bulan terang kemudian cuaca tidak bagus ya lumayan mahal juga sih. Walaupun di sini dia ikannya melimpah tapi tetap mahal. Nah, masyarakat Ternate itu ada salah satu makanannya yang berasal dari ikan segar. Dia namanya gohu. Nah, gohu mungkin sudah pernah dengar gitu ya. Dia sashimi Jepang lah katanya. Karena ikannya nggak dimasak, cuman di mentah-mentah dipotong kecil-kecil campur apa segala macam. Ikan dia jadi agak masak itu karena disiram dengan minyak panas. Itu salah satu makanan khas yang ada di sini di Ternate ya. Karena itu produksi ikan biasa cukup melimpah. Selain itu, ada juga kerajinan dan pariwisata, ya seperti pembuatan kain tenun, ya perahu karena banyak nelayan otomatis membutuhkan perahu dan wisata sejarah. Wisata sejarah ini ya di sini banyak sekali benteng, banyak benteng-benteng peninggalan apa namanya Portugis dulu peninggalan penjajah banyak sekali benteng. Jadi kalau ke Ternate selain menikmati indahnya apa pemandangan alamnya ya ada bisa juga wisata sejarah banyak benteng-benteng di sini yang bisa dikunjungi. Ada benteng Orange, ada benteng Kalamata, ada benteng Castella, benteng Toloko, itu semua. Dan ada lagi yang benteng kecil-kecil, tapi itu yang agak besar ya, yang biasa didatangi oleh pengunjung. Kalau berkunjung ke Ternate rata-rata mau ke situ. Biar turis-turis itu banyak yang ke benteng karena mau melihat itu. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Ini kegiatan menjemur ya, menjemur cengkeh dan pala. Jadi cengkeh itu dari apa ya? Masih baru dipetik, masih mentah-mentah sampai betul-betul kering. Sampai bisa dijual baru dijual ke pengumpul. Iya, ya. Sepanjang jalan kita kan melihat pemandangan seperti ini kalau musim cengkeh dan pala. Nah, ini ikan tuna di sini banyak ya. Di sini nelayan tuh gampang menangkap ikan tuna. Nah, karena ini biasa dijadikan apa itu tadi gohu juga. Di situ ada nggak ikan tuna? Ada ya, ya. Jadi sini. Kemudian ini kegiatan contoh orang menenun ya, menenun kain Ternate. Oke, next Mas. Nah, sekarang kita lihat kesenian dan tradisi. Ada beberapa bentuk kesenian dan upacara upacara adat khas dari Ternate, antara lain tarian Cakalele. Mungkin sudah pernah dengar, ya kan? Tarian Cakalele itu tarian perang yang menggambarkan semangat juang dan keberanian. Kemudian ada tarian soya-soya. Ini biasa dilakukan untuk menyambut tamu atau merayakan kemenangan. Biasanya juga ada festival-festival ya, sebagai acara pembukaan atau kegiatan-kegiatan apa begitu yang melibatkan orang banyak. Nah, biasanya ini tarian soya-soya dipentaskan. Kemudian ada upacara kolilikie. Artinya ini keliling gunung. Jadi upacara kolilikie ini mengelilingi gunung Gamalama dengan menggunakan perahu, perahu. Jadi di situ ada sultan, ada wali kota, ada apa namanya yang eh, pejabat-pejabat di kesultanan ya berdiri di situ. Jadi keliling. Mereka akan mengelilingi Gunung Gamalama sebagai simbol penyatuan dan penghormatan terhadap alam. Ini kegiatan ini dilakukan setahun sekali. Dan itu bukan hanya sultan sih, tapi hampir beberapa masyarakat yang ingin ikut dipersilakan untuk bergabung. Jadi mereka punya perahu masing-masing untuk ikut dalam upacara ini. Kemudian ada kegiatan upacara Perekie. Ini masih rangkaian dari masih berhubungan dengan upacara ini ya. Upacara Perekie itu ritual adat menaiki Gunung Gamalama untuk mempersembahkan doa bagi keselamatan dan hasil panen. Biasanya ini satu rangkaian ya, satu rangkaian antara Kolilikie dan Perekie. Jadi yang naik ke puncak gunung ini orang-orang keraton. Hmm. Di Gunung Gamalama, kalau biasa ada pendaki ya, itu
kalau mau naik ke sana, mau naik ke puncaknya itu ada satu pintu untuk apa ya, kayak kayak posko-posko begitu kan untuk tempat pemberhentian. Tapi ada satu pintu untuk sampai ke puncak itu orang masuk itu harus azan dulu sebelum melewati pintu itu. Itu sudah aturan, jadi tidak boleh langsung langsung saja gitu masuk. Mungkin setiap gunung juga bisa jadi Gunung Merapi juga begitu ya. Ya di sini juga seperti itu. Kemudian selain kedua upacara itu ada upacara Joko Kaha atau upacara injak tanah, yaitu tradisi adat yang dilakukan untuk menyambut tamu penting atau tamu agung sebagai bagian dari upacara penting lainnya, seperti pengangkatan putra mahkota atau penobatan sultan. Jadi misalnya kalau ada tamu-tamu apa tamu penting lah atau tamu agung yang dianggap eh, apa ya penting oleh kedaton, kan tidak semua juga. Misalnya kayak presiden datang, nah itu pasti akan diadakan upacara Joko Kaha kedaton. Nah, ya. Eh, Selain itu apa musik bambu dan tifa, tifa kan hampir sama dengan Maluku kan, kebudayaan alat musiknya itu yang digunakan biasa juga digunakan dalam upacara adat yang ada di Ternate. Next mas. Nah ini tadi contoh ini tari soya-soya, ini cakalele, ini tadi kolilikie, jadi pakai perahu begini, orang keliling apa? Keliling gunung lama-lama. Nah, ini Ferekie. Ini orang-orang kedaton yang naik ke ke puncak gunung lama-lama untuk apa berdoa. Nah, ini Joko Kaha. Ini saya contoh salah satu ini waktu Pak Anies datang ke sini. Ini diadakan upacara seperti ini. Jadi apa injak tanah, upacara injak tanah. Jadi yang tamu-tamu yang dianggap penting, yang dianggap agung oleh kedaton itu diadakan upacara seperti ini. Oke, next. Nah, kepercayaan dan agama. Ini bisa ya kelihatan tulisannya ya? Bisa? Ya, masyarakat Ternate mayoritas itu beragama Islam ya, yang telah menjadi bagian integral budaya mereka sejak abad ke-15. Karena di daerah Kesultanan otomatis pasti mayoritasnya beragama Islam ya. Nah, meskipun demikian beberapa unsur kepercayaan adat lama juga itu masih masih di apa? Masih dipercayai oleh masyarakat Ternate. Ya, seperti penghormatan terhadap roh leluhur dan kekuatan alam. Itu masih ada di sini. Tapi yang disesuaikan dengan nilai-nilai dalam Islam. Nah, meskipun Islam kuat, banyak praktik-praktik religius yang merupakan perpaduan Islam dengan kepercayaan lokal kuno. Contohnya ini ya, ada adat Kolano, ya, adat ada Cingse Ngopangare. Cingse Ngopangare ya. Jadi dia sistem adat yang mengatur moral, tata kehidupan dan ritual tradisional yang berfungsi untuk berdampingan dengan syariat Islam. Kemudian ada kepercayaan pada roh dan kekuatan gaib. Ya, sebelum menganut Islam, waktu masih zaman-zaman dulu itu, ya orang Ternate masih menganut kepercayaan pada roh leluhur, ya, makhluk gaib, kemudian kekuatan alam. Nah, kepercayaan ini masih mempengaruhi larangan adat, hari baik atau hari buruk, dan ritual keselamatan dan tolak bala. Jadi, pada di sini kalau misalnya mengadakan perkawinan, mau mengadakan perkawinan, tidak bisa asal-asal gitu. Ya, oh langsung. Tapi mungkin beberapa, hampir juga semua daerah kan, kalau mengadakan sebuah hajatan itu pasti dilihat dulu. Ini hari baiknya ini, ya hari baik. Oh ini harus hari baik. Kalau hari ini udah bagus untuk melaksanakan kayak pernikahan atau apa. Kemudian melakukan ritual-ritual juga itu di uh, ritual apa tolak bala itu juga dilihat orang masih percaya bahwa dengan melakukan ini di sini kayak gini eh, di Ternate ini, masyarakat Ternate, kalau tiba-tiba hujan yang betul-betul keras, ya, hujan yang betul-betul keras tidak berhenti, satu seharian atau 2 hari tidak berhenti, itu mereka yakin bahwa pasti ada ditemukan mayat, ada ditemukan, dan itu betul, itu selalu kejadian seperti itu. Jadi kalau tiba-tiba ya, panas kan, tiba-tiba langsung hujan,
hujan keras seharian tidak berhenti. Beberapa hari kemudian pasti ada berita. Ditemukan mayat bayi di sini, ditemukan mayat bayi mengapung. Pasti ada seperti itu. Jadi orang terasa tahu kalau ada hujan, hujan lebat, dan tidak berhenti sama sekali, tidak seperti hujan-hujan biasanya. Terus atau oh pasti ada kejadian lagi nih. Ada pembunuhan kah atau apa, pasti seperti itu. Mereka masih percaya hal-hal seperti itu. Oke, kayaknya sudah terakhir. Coba next Mas. Masih ada satu. Oke, jadi nih nilai dan falsafah hidup orang Ternate itu ada apa namanya? Falsafah itu marimoi ngone futuru. Nah, artinya bersatu kita kuat. Ini menjadi eh, apa namanya? Kayak simbol gitu untuk masyarakat Ternate ya. Jadi, tapi khususnya ke Maluku Utara sih hampir semua memakai falsafah hidup ini. Yang punya nilai-nilai utama persaudaraan dan gotong royong, penghormatan kepada adat dan luhur, keseimbangan antara agama, adat dan alam. Jadi berdasarkan nilai falsafah hidup ini di sini di Ternate itu kalau apa istilahnya ya tidak bisa melihat orang susah. Nah, jadi saya kasih contoh misalnya di rumah sakit ya ada orang pasien berobat, orang tidak mampu. Itu rumah sakit bisa menggratiskan atau bahkan perawat bisa membelikan obat untuk pasien. Contoh seperti itu. Jadi eh, ini karena mereka menganut nilai ini, falsafah ini. Jadi ada persaudaraannya di situ kan. Mereka ndak memandang siapa kamu, siapa saya. Tapi kalau bisa dibantu, dibantu. Seperti itu. Saya kira mungkin itu dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan siapa tahu ada yang mau bertanya tentang Ternate. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi yang sudah menyampaikan materi terkait dengan Ternate ya. Seperti biasa Ya. teman-teman kita masuk ke sesi diskusi. Kalau ada yang mau bertanya disilakan bisa raise hand. Ya, ini ada Ahim. Mungkin Ahim dulu ya, yang lain nanti bisa menyusul kalau ada pertanyaan. Silakan Ahim. Baik, makasih Bang. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Rahimatul Rahman. Jadi pertanyaan saya itu, tadi kan ada tentang ritual Kololi Kie. Nah, Kolilikie. ya, apa, apa makna ritual itu bagi masyarakat? Tadi kan cuma kayak kalau naik gunung itu ajan gitu. Itu saja sih Bu. Apa, Mak? Terima kasih. Gimana? Apa makna? Suara putus-putus. Apa makna ritual tersebut bagi masyarakat? Apa makna bisa di apa suaranya putus-putus ya di sini. Apa makna ritual? Bagi masyarakat gitu Bu. Bagaimana? Makna Putus-putus. ritual Kololi itu Apa makna ritual? Kolilikie atau Ferekie? bagi masyarakat. Yang ritual mengelilingi gunung tadi ya, Ahim. Oh ya, Ya, Kolilikie ya. iya ya. Ya, ada lagi mungkin di mana? Ada lagi teman-teman? Kalau saya boleh nggak Bu nanya? Ini Boleh, Mas, boleh. ya, saya mau nanya terkait biasanya kan kalau kita ngomongin Ternate itu kan nggak terlepas dari Tidore ya. Ternate, Tidore Iya, dari SD itu kan selalu dijelaskan begitu, Bu. Kira-kira keterkaitannya tuh seperti apa, Bu? Ternate dan Tidore dan apakah ini sebenarnya etnisnya juga berbeda atau bagaimana gitu? Karena kayaknya dari kecil tuh kita kalau berbicara Maluku Utara selalu ada Ternate, Tidore, Kesultanan Ternate, Tidore gitu. Mungkin itu dulu, Bu. Ada dua. keterkaitan antara Tidore dan Ternate ya. Nah, Kemudian apakah sama gitu? ya, etnisnya dari Budayaannya segi sama etnis, gitu ya. kebudayaan atau ya kurang lebih seperti itu. Oke. Masih ada tuh saya jawab dulu itu ya. Jawab aja. Atau masih ada yang lain?
Sepertinya dijawab aja dulu. Mungkin. Oke, jadi untuk pertanyaan dari Rahman ya, apa makna ritual ya? Makna ritual dari Kolilikia. Jadi ini apa namanya, upacara Kolilikia ini dipercaya oleh masyarakat Ternate khususnya kayak Kesultanan, karena ini kan ritual kesultanan ya, tradisi dari Kesultanan Ternate untuk melaksanakan upacara Kolilikia ini. Jadi biasanya kan di depan kedaton itu ada pelabuhan khusus untuk sultan ya. Jadi mulai dari situ, kapalnya itu mulai dari situ. Jadi mereka akan singgah singgah di tempat-tempat yang memang dianggap sakral oleh orang kesultanan ya. Jadi maknanya itu kalau kita bisa kalau mereka sudah melakukan ritual itu, mereka kan sambil berdoa begitu, mau apa namanya, meminta keselamatan bagi masyarakat Ternate, meminta keberkahan supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian di luar nalar begitu, kayak pembunuhan ya, yang mayat-mayat yang ditemukan seperti itu kan apa namanya, kayak aib gitu loh ya kalau terjadi di sini. Jadi mereka melaksanakan itu supaya meningkatkan apa, memberikan keberkahan dan keselamatan, membersihkan diri dari dosa-dosa dan kesalahan. Itu ada apa ya, dalam upacara itu mereka akan singgah ada di salah satu tempat di sini, namanya itu eh, aduh apa ya, saya lupa. Memang ada kayak tempat istirahat. Jadi kalau kalau kayak tempat permandian permaisuri gitu, permaisuri untuk kesultanan. Jadi mereka kan itu tempatnya sakral. Itu tempatnya sakral. Jadi mereka akan singgah di situ, kemudian jalan lagi keliling Pulau Ternate sampai ke titik awal. Jadi itu sambil berdoa juga, maksudnya upacara itu diadakan supaya memohon keselamatan bagi semua warga Ternate. Itu dilaksanakan setahun sekali. Biasanya pada saat ulang tahun Sultan. Jadi upacara itu biasa dilaksanakan pada saat ulang tahun Sultan Ternate. Mereka akan mengadakan upacara Kolikie. Seperti itu Rahman mungkin ya jawaban dari saya. Kemudian untuk Mas Ferdi, ya memang antara Ternate tidur itu dekat Mas. Kalau naik speed itu kurang lebih cuman 10 menit mungkin. 5 sampai 10 menit saking dekatnya. Kelihatan itu dari sini. Pelabuhan itu kelihatan. Nah, secara eh, eh, apa ya? Secara keterkaitan ada keterkaitan antara Ternate dan Tidore karena sama-sama wilayah apa namanya, daerah kesultanan kan, masing-masing punya, tapi masing-masing punya sultan. Jadi Sultan Tidore lain, Sultan Ternate juga lain, masing-masing mereka memimpin daerahnya sendiri. Nah untuk budayanya, untuk Tidore saya saya belum, selama 15 tahun ini saya baru sekali ke Tidore sih, belum belum terlalu anu. Tapi kalau wilayah itu sebenarnya Tidore lebih luas dari Ternate. Dari pulau gunungnya saja, apa pulaunya saja itu Ternate itu Tidore itu lebih luas. Tetapi di Tidore apa ya, agak agak tertutup gitu Mas. Misalnya kota Ternate kan terbuka semua, apapun bisa masuk, investasi apapun bisa masuk kan. Di Tidore itu nggak ada Indomaret, nggak ada orang Cina. Mereka nggak memperbolehkan orang Cina, orang luar itu untuk membuka usaha di situ. Jadi memang betul-betul masih istilahnya apa ya, masih murni gitu, belum ada dibatasi begitu. Makanya secara perkembangan daerah itu tidak sepesat Ternate karena mereka membatasi. Indomaret jangan harap ada di sana, Alfamidi jangan harap ada di sana, jangan itu, toko-toko Cina pun nggak ada. Jadi hanya boleh masyarakat lokal yang membuka usaha di situ, di di Tidore. Tapi kalau yang lain kayak kebudayaan tradisi-tradisi lain, kalau Kolilikia di Tidore nggak ada setahu
saya nggak ada, itu cuma ada di Ternate. Tapi kayak apa namanya, kayak falsafah hidupnya itu masih sama. Mari gue nguri futuro karena eh, bergotong royong apa segala macam kan, itu masih masih karena itu secara umum dianut oleh masyarakat, menjadi simbol falsafah hidup masyarakat Maluku Utara. Tapi kalau ada beberapa juga sih yang berbeda, kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya ada juga yang berbeda dengan Ternate. Kira itu. Baik, terima kasih Bu Dewi atas penjelasannya. Teman-teman yang lain masih ada mau nanya? Kalau enggak, sebenarnya ada satu lagi sih Bu, ini yang menarik menurut saya dari Maluku Utara ya, Ya, yang juga kayaknya jadi trending topik atau isu nasional kurang lebih 1 tahun belakangan ini terkait dengan Maluku Utara jadi provinsi yang pendapatan daerahnya atau kenaikan ekonominya lebih tinggi. menjadi nomor satu Sudah nasional ya. masuk salah. Ya, itu kira-kira yang menyebabkan itu apa Bu? Maksudnya eh, ya yang menyebabkan bisa mengalami kenaikan signifikan itu sebenarnya di bidang apa dan lain sebagainya gitu. Soalnya Ya, sering dimunculkan berita itu ya. ya. Dan termasuk salah satu kayaknya kota paling bahagia, provinsi paling Ya, bahagia ya di Indonesia ya, Ternate. Ya, jadi kalau menurut pengamatan saya itu apa ya, masyarakat Ternate itu Mas, mereka itu apa ya, ekonomi ya, sesusah apapun ya, susah apapun itu pasar tuh ramai. Jadi walaupun krisis gitu ya, menurut penglihatan saya ya, apa, pengamatan saya sehari-hari, kalau tapi banyak juga sih yang kayak ya pak ahli-ahli atau teman-teman sini itu berpendapat bahwa itu hanya angka, ya itu hanya angka yang dimunculkan, yang berdasarkan, tapi kalau realitasnya sih tidak seperti itu juga, melesat tinggi karena mungkin dari tambang, karena di sini kan banyak sekali tambang-tambang nikel ya, tambang itu banyak sekali, mungkin itu perputaran perputaran ekonominya itu cepat. Kalau untuk di Maluku Utara nih, perputaran ekonominya cepat karena orang-orang luar kan, orang luar itu Cina apa semua, ya dari segi kayak bandara gitu kan, penumpang itu yang banyak, lalu lintas lalu lintas apa, speed ini, lalu lintas laut itu ramai, ramai terus, nggak hampir bisa dibilang 24 jam ada. Tapi kalau secara kalau di Ternate sih, kalau saya melihat saya, ya orang tidak berpikir besok makan apa. Hari ini, kalau dapat hari ini sudah. Hari ini yang dinikmati, besok lain lagi gitu. Jadi ya, seperti itu kayaknya kalau menurut saya, menurut pengamatan saya. Tapi kalau menurut kayak apa namanya, indeksnya itu yang indeks ekonominya yang cukup, yang termasuk salah satu yang tertinggi. Kalau menurut teman saya sih itu tidak sebenarnya tidak seperti itu. Tapi kan kalau berdasarkan survei, oke mungkin ya. Berdasarkan itu kan berdasarkan survei BPJS mungkin ya. Ya, ekonomi masyarakatnya tidak ada susahnya. Jadi biar biar orang ceritanya orang susah rumahnya besar. Nah, nggak kelihatan di sini mana, di sini nggak ada kampung kumuh, nggak ada, nggak akan didapat di sini kampung kumuh. Jadi biar orangnya susah, rumah itu besar besar di sini mas. Jadi mungkin itu salah satu indikator kalau dari BPJS BPS ya, dari rumah penduduk yang dilihat. Padahal mata pencariannya petani. Tapi kalau petani cengkeh juga itu sekali panen juga lumayan loh. Mereka bisa dapat puluhan juta. Kalau kebun cengkehnya banyak ya, lumayan di sini. Bisa dapat puluhan juta, bisa beli mobil lagi. Kalau di sini ya, seperti itu. oke, menarik ya Bu. Itu kan Maluku Utara secara umum Bu. Berarti ya Iya, mungkin yang banyak apa perputaran ekonominya itu di tambang itu Bu ya. iya, Kayaknya ya. iya. Di daerah Halmahera itu sepertinya banyak tambang. Banyak tambang. Hampir semua Halmahera itu ada tambang, Mas. Tambang-tambang besar kan? Ya. Oke, teman-teman yang lain,
ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ya, kalau udah nggak ada, mungkin sebelum kita tutup, Bu, minta closing statement dulu sama Bu Dewi terkait dengan perkuliahan ini atau ya kegiatan perkuliahan etnografi Indonesia ini lah, Bu. Atau pesan Oke. dan kesannya untuk mahasiswa. Oke, jadi ya saya sih secara pribadi sangat senang ya, sangat mengapresiasi dengan karena ini kayaknya baru pertama ya. Kalau bagi saya baru nanti di IAS ini baru tahu ternyata oh bisa kolaborasi gini, apalagi mata kuliah. Karena kami di sini belum pernah gitu loh, belum pernah mengadakan kolaborasi mata kuliah seperti ini. Ada sih beberapa tahun kemarin yang praktisi mengajar itu, tapi itu kan dia dari praktisi kan, bukan dari dunia akademik. Jadi praktisi yang mengajar di kampus itu 8 kali pertemuan, jadi berbagi dengan dosen yang di sini. Nah, tapi sekarang sudah nggak jalan lagi kayaknya. Nah, untuk program yang ini kolaborasi ya, kolaborasi mengajar, kolaborasi apa ya? Mengajar ya, mengajar. Nah, itu saya cukup apresiasi. Bagus, semoga bisa lah, maksudnya bisa ditingkatkan lagi, entah kita kerjasama dengan mata kuliah apa begitu yang pengkhususan kayak di sini apa, kan di sini kepulauan. Kami di sini ada beberapa mata kuliah kepulauan atau pertambangan gitu, ada mata kuliah antropologi pertambangan kalau tidak salah, ada mata kuliah eh, iya apa masyarakat lingkar tambang. Nah, mungkin bisa kalau di situ ada juga mungkin bisa bisa saling bertukar informasi, bertukar pengalaman tentang kami juga mau tahu bagaimana kebudayaan di situ apa ya Mas? Kalau etnografinya situ apa? Kebudayaan apa ya? Dayak ya atau apa? Bukan. Banjar sama Banjar Meratus. ya. Ah, iya, budaya Banjar. Di sini mungkin bisa nanti untuk saya bisa rekomendasikan gitu ke Kaprodi gitu ya. Untuk mata kuliah etnografi mungkin boleh kita mengikuti ini program seperti ini ya. Kolaborasi mata kuliah etnografi itu kan boleh menambah wawasan kita apalagi langsung ke ahlinya gitu. Ya. Terima kasih Mas atas undangannya. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi. Mungkin sebelum kita tutup, Bu, kita ambil dokumentasi dulu bagi teman-teman yang Boleh. ya bisa on cam, silakan on cam. Ini berapa Mas pesertanya ini etnografi? 30 ya, ikut Ya, semua ya. 30. Oke, baik. Dihitung 1 sampai 2 3 ya. 1 sampai 3 ya. 1 2 3. Oke, sekali lagi. 1 2 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu Dewi atas waktunya, Ya, atas ya terima materinya. kasih. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali, berkolaborasi kembali ya Bu, dalam Insya Allah. kegiatan-kegiatan akademik ataupun kegiatan antropologi lainnya. Iya, betul, betul. Insya Ya, Allah. Ditunggu ya kedatangannya semua ke Ternate. Siapa tahu ada waktu jalan-jalan ke sini. ya, Nanti kalau jalan ke sini hubungi aja. Ditunggu. diving mau diving Bu. Oh, silakan di sini ada pemandangan alamnya apa itu? Bagus kok pemandangan bawah lautnya. Oke banget. Semoga ada kesempatan nanti ke Iya, Ternate. ditunggu semuanya teman-teman dari OLM. Oke, saya pamit ya. Ya Assalamualaikum Bu, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.